Oke, selamat datang di channel Z Anak Tua bersama gue Dito Wangsa dan Lendi. di segmen What's New. Ngopi dulu cuy. Let's go guys. Alright guys, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Stay safe. Sudah hari kesekian ya, baru kemarin gue upload video, sekarang upload lagi. Cuman ini kayaknya agak sore menuju malam ya uploadnya, karena gue bersama Lendi habis hangover gitu. What's New akan selalu menemani kalian gitu loh. Yang pertama nih beritanya dari sebuah konsol yang sangat ditunggu-tunggu di tahun 2020 ini lah. Tahun ini. Iya. Wah, ini mah paling ditunggu, yaitu adalah Xbox Series X. Iya dong, ditunggu dong, bener kan? Ditunggu. Dan beritanya adalah mengenai salah satu game andalannya, Len. Dari seri pertama kan? Dari seri pertama. Jadi dari dulu Xbox ini game memang udah paling terkenal gitu ya. Yaitu adalah Halo. Jadi Halo Series gitu ya. Halo Series nih, lu main gak sih Len Halo Series? Main dong. Sempet main sih. Ya, ada yang ke-skip juga. Ada yang ke-skip. Cuman artinya kita sempat ada di masa dimana Halo ini merupakan sebuah game yang wajib main lah ya. FPS. Tapi gue seringnya nontonin Lendi main dulu gitu ya. Dan katanya di Xbox Series X nanti akan ada yang namanya Halo Infinite lah ya. Dimana katanya walaupun dalam kondisi COVID-19 seperti ini gitu, perilisannya akan tetap lah katanya. Akan tetap. Karena ini akan menjadi salah satu game yang eksklusif Xbox Series X nantinya gitu ya. Iya, kecuali kalau Series X-nya dimundurin ya. Mau main di mana kan? Jadi buat kalian yang mungkin tidak tahu Halo Series ini apa, Halo Series ini adalah game shooter ya. Game shooter, lawannya itu kebanyakan sih monster-monster gitu lah ya, insect monster. Jadi kalau kalian yang anak tahun 90-an pasti mirip kayak Starship Trooper lah ya. Agak-agak mirip lah settingannya ya nggak? Iya kan, agak-agak mirip vibe-nya kayak gitu. Cuman ini salah satu game yang emang diandelin banget sama Xbox gitu. Lanjut Len. Terus selanjutnya adalah Warframe. Jadi kalian kalau nggak tahu Warframe terus udah punya PS4, aduh kemana aja sih boy ya. Jadi Warframe ini adalah game free to play ya, third person shooter. Wah, ini mantap banget sih game menurut gue Len. Jadi dulu gue sempat menyarankan juga karena ada di PS4 juga, terus juga ada di Switch juga, ada di Xbox One. Jadi di PC dan di semuanya itu crossplay kalau nggak salah. Jadi kalian bisa happy main sama teman-teman kalian dan gratis. Iya. Dan gue yakin ada sebagian dari kalian yang udah banyak berinvestasi Len. Kayak beli skinnya gitu kan, nge-build karakternya kayak gitu-gitu kan. Dan aduh nanti kalau ada next gen gimana? Jadi terbuang sia-sia ke investasiku? Tentu tidak ya Len ya. Karena bodong ya. Investasi bodong jadinya kan. Ternyata telah dikonfirmasi Len bahwa Warframe ini akan ada juga di PS5 maupun Xbox Series X. Iya. Dan ini merupakan sesuatu yang menyenangkan pastinya buat kalian yang tadi udah investasi itu ya. Warframe masih bisa dimainin. Jadi buat kalian yang baru tahu sekarang nih, langsung cek ke PS Store kalian, ada Warframe, itu seru sih. Mantap. Oke, kita lanjut lagi lah. Tadinya gue gak pengen bahas, tapi bahas aja lah ya, mumpung kita lagi. Jadi Hangar 13, developer dari Mafia 3 lah. Ya. Ini serinya Mafia lu suka dong pasti. Lumayan lah. Iya kan, maksudnya bener-bener ngedrop shy-nya itu di Mafia 3. Itu bener-bener aduh, ambiar banget. Iya, keduanya bener lumayan bagus ya. Bagus, kalau gue sih suka banget. Kan kemarin waktu podcast juga sempat ditanya lu lebih suka yang satu yang kedua. Gue sih prefer yang kedua, entah kenapa ya, karena emang gue suka aja main kedua gitu. Dan tiba-tiba yang ketiga jelek banget gitu. Ya menurut gue sih. Walaupun gue selesai juga sih main ini Len. Tapi yang seru adalah Hangar 13 ini menyatakan berencana untuk mendevelop sebuah proyek game AAA open world barunya Len. Namun nih rumornya, nih mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Kalau rumor itu isu gitu ya, belum tentu gitu ya. Rumornya itu katanya proyeknya itu IP baru Len ya. IP baru. Bukan Mafia dong berarti. Yang pasti bukan yang pasti. Kalau menurut rumornya sih bukan yang pasti juga ya. Terjebak kata-kata. Nggak akan ngelanjutin yang ketiga lah kalau iya, nggak tahu ya. Artinya kemungkinan besar bukan Mafia nih gitu ya, IP baru gitu. Jadi saat ini masih mencari sosok eksekutif produser yang nantinya akan mengembangkan proyek franchise terbarunya tersebut. Jadi buat kalian sultan-sultan ya yang banyak duit gitu ya tuh, mau jadi eksekutif produsernya silakan lah. Nih, ini rumor lagi nih. Ini berita rumor Lan. Yang datangnya dari Capcom ya, dan yang pada nanya ya, gue ingetin lagi nanti mungkin review Resident Evil 3 remake-nya kita akan rilis di hari Selasa atau Rabu. Ditungguin ya.
Nah, ini ada bukan Nemesis di sini, tapi rumornya adalah tentang bahwa Capcom ini lagi meremake game baru lagi lah. Iya. Ada game yang lagi di remake lagi, tapi gitu loh, bukan Dino Crisis, bukan Code Veronica gitu. Jadi apa gitu kan, menegangkan Len gitu ya. Gue khawatirnya ini adalah Resident Evil 4 Len. Waduh. Jadi gini, gue pernah ketemu sama salah satu host dari Resident Evil lore Indonesia itu. Dan kita ngobrol, dan dia sangat tidak mendukung kalau sampai Resident Evil 4 itu di remake. Lu sendiri termasuk yang sebetulnya setuju atau tidak kalau Resident Evil 4 di remake? Iya, bukan berita besar aja kalau Di remake lagi R4 gitu ya? di remake, soalnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jauh. Iya. Nggak kayak 2 sama 3 gitu. 4 tuh pertama kali gue main grafiknya juga udah lumayan gitu. Nggak jelek lah gitu ya? Heeh. Iya, setuju gue. Jadi emang banyak yang tentunya pro kon, cuman banyak juga yang fans beratnya ini udah nggak setuju remake lagi, udah terusin aja yang 8 lah gitu ya. Iya, gue justru berharapnya kalaupun remake bukan dari seri Resident Evil lagi gitu. Iya, kan gitu game loh. Capcom juga banyak lah, bukan Resident Evil doang gitu. Mega Man mungkin. Captain Commando. Captain Commando, iya kan boleh. Oke, selanjutnya Len. Ini dia nih Len yang harus kita bahas banget nih di sini. Yaitu mengenai free games. Free game. Ya kan, PS Plus yang akan ada di bulan ini Len. Jadi kan kemarin orang-orang pada takut ini adalah April's Fool atau April Mop ya kan. Tipu-tipu gaming. Tanggal 7. Tanggal 7. Jadi sampai hari ini tuh belum. Jadi kita harus masih menunggu walaupun sudah dikonfirm. Sudah dikonfirm. Cuman sampai hari ini tuh masih Monster Hunter World, Sonic dan si Shadow of Colossus. Jadi nanti di rilisnya itu tanggal 7 ya. 7. Jadi buat kalian semua yang DM cuma nanya, "Bang, kapan tanggal 7?" Sabar ya. Ini juga ada di sini di caption nih. Enggak, ntar pas tanggal 7 juga. Kok belum ada sih, Bang? Siap-siap aja di. Kalian tuh kenapa sih ya, sabar gitu loh ya kan. Periodenya itu tanggal 7. Kalau di luar sama di sini kan waktunya beda, jadi ya disabarin aja. Cuman menurut gue ini 2 game yang cukup bagus dan menjadi line up yang gok sih kalau menurut gue sih. Jadi simpen aja lah gitu Uncharted 4 ini ya. Kalau menurut gue mah jangan di-complainin lagi gitu. Selanjutnya Len, Trails of Cold Steel yang keempat ya Len ya. Jadi kemarin kan dikonfirmasi bahwa Trails of Cold Steel yang keempat ini akan merilis versi US-nya Len ya. Di PS4 periode Fall 2020, disusul di Switch dan PC nantinya. Dan banyak juga teman-teman yang pada nanya, "Bang, kenapa sih game-game JRPG atau game-game Jepang itu harganya mahal katanya Len?" Gitu. Jadi gimana ya? Gue juga kurang ngerti kalau harus ngejelasin kenapa mereka mahal gitu. Tapi yang pasti game-game RPG, JRPG gitu ya, atau enggak game-game yang emang dari Jepun sana gitu ya, emang relatif punya harga yang lebih tinggi ya Len ya. Iya. Dari sana, dan itu sudah udah lumrah kayaknya di kalangan gamers ya. Karena memang salah satunya adalah karena game-game JRPG ini peminatnya nggak sebanyak game-game yang general gitu. Para toko juga nyetoknya nggak terlalu banyak, mungkin kan peminatnya juga nggak sebanyak misalnya Resident Evil atau nggak game-game yang ya lebih general lah, yang lebih umum gitu ya. Karena ini pasarnya lebih niche ya, nanti ditulis di sini. Niche itu artinya apa ya? Pasarnya lebih niche, jadi artinya si gamenya juga harganya bisa jadi lebih mahal gitu. Salah satunya itu mungkin ya, kalau kalian banyak yang nanya soalnya. Kalau menurut asumsi gue sih begitu ya. Selanjutnya ini ada sedikit berita dari The Outer Worlds, salah satu game RPG yang pengen gue mainin juga. Ini akan hit Nintendo Switch, jadi buat kalian yang punya Nintendo Switch dan pengen main game yang agak-agak vibe-nya kayak game-game konsol PS4 atau Xbox ya, ini ada The Outer Worlds nanti. Oke, lanjut lagi ke sebuah informasi yang bisa dibilang informasi paling menyebalkan Len, yang terjadi di minggu-minggu ini Len. Yaitu tentang delaynya sebuah game yang sudah ditunggu-tunggu, yang sudah nanti-nanti Len, ya kan? Kita udah nunggu-nunggu ini game, udah menanti-nanti sekali ini game, dan ternyata delay. Dan dikonfirm lagi delaynya, sudah dikonfirmasi. Dikonfirmnya mah oke lah. Ya. Kenapa tuh? TBA-nya itu yang bikin ngeselin sebenarnya. Bener. Karena to be announced-nya tuh tidak jelas gitu ya. Sampai waktu yang tidak bisa ditentukan gitu kapan waktunya. So we talk about Last of Us Part 2 guys. Jadi Last of Us Part 2 ini oleh Naughty Dog secara resmi sudah dipost di Twitternya Len nih. Itu bahwa game ini harus dengan sangat terpaksa gitu loh guys, di delay. Dan alasannya juga tertera jelas di sana. Kalau kita lihat di kolom komentar ini sempat gue juga ikut komentar juga, karena ada beberapa orang yang menganggap bahwa ini Naughty Dog pengen cari keuntungan yang sebesar-besarnya dan apalah segala macam gitu ya. Dan gue di sini sedikit berkomentar juga bahwa ya sebenarnya nggak itu doang. Kalau ngomongin masalah delay Len, itu kita nggak ngomongin masalah keuntungan men.
Karena kalau di delay itu justru keluar duit makin banyak gitu Iya, loh. rugi juga Rugi sebenarnya kalau mereka delay, ya kan? Jadi kalau lu berangkat dari pemikiran nih Naughty Dog emang cari duit sebanyak-banyaknya nih biar gamenya lebih laku dan segala macam, itu pasti karena emang mereka dagang kan Len. Iya. Cuman maksud gua dengan mereka mendelay game mereka itu jelas lebih rugi gitu sebenarnya. Jadi ini keputusan yang gue yakin berat banget lah. Dan banyak yang nanya kenapa sih bang nggak dirilis aja secara digital aja atau segala macam. Karena ini adalah The Last of Us. Karena The Last of Us itu salah satu daya tarik, daya jualnya adalah story, ya kan? Kalau sampai dirilis versi digitalnya duluan, fisiknya belakangan, kan kasihan mereka yang fisik gitu loh. Lihat spoiler di mana-mana gitu kan. Dan itu salah satu hal yang mungkin diantisipasi juga. Pasti Naughty Dog tidak ingin mereka kehilangan momentumnya juga. Dan kalau kita mengingat Days Gone waktu perilisannya kemarin, launchingnya juga dibikin event bahkan di Indonesia, ya kan. Jadi kalau menurut gue buat The Last of Us Part 2 ini mereka juga pasti memprepare sebuah event launching yang juga cukup besar lah. Karena sih, iya. ya kan, karena ini adalah game yang bisa dibilang canonnya mereka lah gitu ya, andalannya banget mereka. Sehingga pengennya tuh ya nggak dirilis dalam kondisi seperti ini gitu loh guys. Jadi ya kalau gue sih lebih bisa mengertinya ke arah sana. Tapi who knows alasan yang sesungguhnya, tapi yang mereka paparkan di publik adalah alasan ini. Jadi kalau menurut gue delay saja nggak apa-apa. Yang penting kita ingin segera tahu kapan kepastian rilisnya, itu aja sih. Selanjutnya adalah game yang juga mungkin datang dari PlayStation dan terindikasi mungkin juga delay juga kan, yaitu adalah Ghost of Tsushima gitu ya. Katanya delay is possible, ya kan, karena memang Ghost of Tsushima maupun The Last of Us Part 2 ini adalah dua game yang sangat amat ditunggu-tunggu ya Len, bisa dibilang sangat amat ditunggu-tunggu. Jadi kalau sampai delay dua-duanya, anjay, nyebelin banget sih. Soalnya kayak ya nggak tahu ya, mungkin kan dia rilisnya Juni tuh. Jadi masih nungguin dulu, mungkin Juni sudah berakhir gitu ya. Maksudnya bulan depan udah agak Tenang gitu ya. tenang keadaannya, udah ya agak turun lah gitu kan. Betul. Dan sebelum berita terakhir ada dua game Len yang mirip dengan game lain. Apa sih? Jadi ada Windbound nih guys ya. Windbound ini akan ada di PS4, Xbox One sama di PC. Dan kalau kita lihat di sini emang nih gue lihat ini. Emang grafiknya itu agak mirip-mirip sama Zelda Breath of the Wild. Jadi banyak yang bilang nih bakal jadi Zelda versi konsol, versi Sony, versi Xbox gitu-gitu ya. Kalau menurut gue sih emangnya mirip. Karakternya tuh cewek ya. Jadi terus dia pakai panah juga ya. Jadi agak-agak mirip Zelda tapi agak mirip-mirip Horizon Zero Dawn juga. Jadi Five Live Studio and Deep Silver ya si publishernya. Dan kalau ngelihat game emang si grafiknya mirip banget sama si Zelda. Kita tunggu aja Windbound. Dan satu lagi adalah game yang mirip Dark Souls lagi, Souls-like game, Get a Good ya, yang datang dari sebuah developer yang jujur aja gue baru denger Lan. Iya sama nih. Ya baru denger kan, yaitu adalah Cold Symmetry. Cold Symmetry ini bikin game yang namanya Mortal Shell. Tapi sekilas kalau kita lihat si Mortal Shell ini Lan, ini punya grafik yang lumayan cakep ya sebenarnya, bisa dibilang. Grafik yang lumayan cakep gitu, terus juga fisiknya lebih lebih asik daripada Dark Souls kalau kita mau ngomongin fisik ya. Nggak sekaku Dark Souls itu animasinya. Betul, tapi ya ini lagi-lagi game-game untuk menyiksa diri Anda dan menguji kesabaran. Ya, jadi ini yang demen pasti Landy gitu kan. Kalau gue kagak masuk Bang Al, pasti demen yang tapi ini tuh udah trailernya sebenarnya udah ada dari 2018. Oh gitu. Trailer udah ada dari lama namanya ganti Pak. Sebelumnya apa namanya? Namanya sebelumnya itu Dungeon Heaven. Oh, Dungeon Heaven. Okay, so last but not least ya kan, ini adalah berita dari E3 yang akhirnya mengumumkan bahwa di tahun depan dia akan hadir di 15-17 Juni. 3 hari seperti biasa ya, 15, 16, 17 Juni. Jadi 3 hari itu E3 akan hadir di tahun 2021 ya kan. Dan alih-alih menggantikan E3 Lan, ada yang inisiatif ya kan. Wah E3 nggak ada, udah kita aja yang masuk, yaitu adalah IGN. IGN bikin digital event ya Lan ya. Iya. Jadi mulai semenjak dari kemarin Sony bikin announcement-nya juga digital juga gitu ya. Sekarang IGN yang bikin ya. IGN ini bikin Summer of Gaming ya namanya ya. Sebuah event digital yang katanya udah confirm beberapa developer yang ikut ya lainnya. Ada 2K, ada Amazon, Bandai Namco, terus ada Devolver Digital,
Google, Sega, Square Enix, THQ Nordic dan masih banyak lagi. Tapi kita tidak melihat di sini ada PlayStation ya. Ya nggak tahu nanti gimana. Tahu. Cuman ini acaranya kapan, Lan? Ya di Juni lah ya, menggantikan si E3 itu tadi ya. Di bulan Juni. Jadi buat kalian yang aduh nggak ada E3 nih, ternyata ada yang namanya IGN Summer of Gaming ini. Lumayan Ya, walaupun ya itu tadi ya, digital event ya. Digital event. Tapi kayaknya gara-gara COVID-19 ini kita semua sudah terbiasa. Semuanya digital. Pacaran digital anjir. Semua digital anjir semuanya. Meeting digital gitu ya. Untungnya Landy sama gue itu terperangkap di tempat yang sama saat COVID gitu. Jadi akhirnya kita tidak perlu digitalan. Tapi kadang-kadang kalau pengen ngerasain digital ya gue malah di video call gitu. Biar kerasa COVID-nya gitu. Oke, gitu aja mungkin beritanya ya dari kita, Len. Iya. Dan kalian komentar dong pengennya anak tua itu kalau bikin video enaknya seminggu berapa kali gitu ya. Karena ya kita bisa aja kayak Aca Halilintar gitu ya bikin setiap hari gitu biar kalian happy gitu. Ada yang bilang 10 bang. Iya, itu kan pusing juga ya. Ada yang bilang bang sehari 2 video dong. Aduh tolong nanti saya keket gitu. Jangan kebanyakan juga ya. Nanti juga lu pada bosen dengerin gue ngomong. Oke, so gitu aja dari gue. Stay safe everybody ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian suka dengan video-video yang gue dan Landy bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share. Karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_ dan merchandise-nya di @PLOriginal. Dan gitu aja, PLOriginal, Bang Aman Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.